Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semua sahabat-sahabat saya dimanapun, baik di luar negeri, Indonesia, Malaysia, Singapura, mudah-mudahan semuanya tetap keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua kawan-kawan pemula ini semakin berkembang, semakin sukses dalam mencetak pikat tegukur. It's okay, pada hari ini saya akan mencoba mereview tentang pertama tumang pada tegukur itu. Ada berapa jenis tumang pada tegukur yang akan saya review pada hari ini. Ada tumang standar ya, standar asli Lombok, ada standar Indonesia, ada standar Malaysia, dan nanti kita akan bandingkan dari sekian banyak tumang yang saya siapkan ini mana sih yang paling oke dan apa sih kelebihan dan kekurangannya. Dan jadi saya minta kawan-kawan semua memperhatikan ini, khususnya pemula, dan juga saya akan menjelaskan tentang racik Malaysia, racik Indonesia. Apa sih kekurangan dan kelebihannya? Bagaimana penilaian kawan-kawan? Nanti saya bisa menunggu komentar-komentar dari kawan-kawan. Juga tentang kili-kili angka 8 yang asli buatan kita, yang dibuat secara manual, yang dibuat secara mesin, dan dibuat oleh pabrik. Jadi kawan-kawan bisa simak video ini dan jangan di skip supaya semuanya bisa jelas dan tuntas. Oke, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel Tegukur Show. Jangan dengan cara tonton videonya sampai habis, dikasih like, kemudian komen dengan apa yang memang kebutuhan dari komen tersebut. Subscribe, tekan tanda lonceng sehingga setiap saat saya mengupload video itu bisa langsung datang notifikasinya. Baik, yang akan pertama saya jelaskan mengenai angka 8 atau kili-kili. Kili-kili ini sangat-sangat substansial tugasnya pada burung tegukur itu. Dengan kili-kili ini, untuk menghubungkan antara tali pendek dengan tali panjang itu harus ada kili-kili atau angka 8. Jenis kili-kili yang saya pegang ini hari ini itu ada 3. Yang pertama terbuat dari kawat biasa, yang kedua terbuat dari kuningan, itu kuningan made in Malaysia, dan yang ketiga kuningan juga tapi bentuknya bentuk belinjo. Jadi ada bentuk yang dari kawat kuningan, ada yang dari kuningan, dan itu hasil pabrikan dua-duanya, dan ada yang modelnya model belinjo. Apa kelebihan dan kekurangan? Bagaimana cara kita mengingatnya? Jadi begini caranya. Untuk mengikat yang pertama yang saya jelaskan adalah yang kawat. Kawat ini sebenarnya kuat ya, sangat-sangat kuat. Tapi orang-orang berprinsip main keren, main aman, sehingga rata-rata memesan atau mencari angka 8 yang hasil pabrikan atau dari Malaysia ataupun dari kawan Indonesia banyak yang buat. Jadi yang kawat ini kita langsung saja praktikkan seperti ini caranya. Kita tinggal menyiapkan kili angka 8 yang dari kawat tadi, kita siapkan, terus kita ambilkan tali panjang. Setelah itu kita akan masukkan ujung dari tali panjang itu, kemudian kita ikat 1-2 kali. Kemudian setelah kita tarik, kita bisa siapkan korek api, kita nyalakan korek apinya supaya tali panjang tadi atau tali pendek ini kuat. Jadi lemnya itu menggunakan korek api. Seperti ini caranya, bisa dilihat. Ya, setelah itu, setelah dirasa kuat, oke, tinggal kita pasangkan di burung tegukur. Namun persentase slip di kili-kili angka 8 kawat ini memang angka slipnya hingga 30-40%. Jadi bisa saja kili kawat ini karena dia sifatnya ringan, burung masuk catok atau di sangkar layang dia terlalu main angin dan sebagainya, agresif burungnya, sehingga nanti muter dia, sehingga terjadi agak kusut. Sehingga oleh karena itu memang tingkat keamanan menggunakan kawat ini hanya 60%. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan jelaskan model kili yang kedua ini persis seperti angka 8. Nah, kili seperti ini memang terbuat langsung oleh pabrikan khusus. Ini saya pesan langsung dari Malaysia. Kalau ini tingkat keamanannya itu sampai 80 hingga 90%. Sama seperti yang tadi di kili
kawat itu tinggal dimasukkan, kemudian diikat 2 kali, ditarik yang kuat supaya nanti tidak lepas ya. Setelah itu digabungkan, disambungkan dari lubang yang satu itu ke tali panjang, yang satu ke tali pendek. Itu untuk angka 8 kili yang modelnya angka 8. Yang terakhir, ini ada kili yang modelnya belinjo. Nah, model belinjo ini bisa diperhatikan sangat-sangat super terbaik. Ini terbuat dari kuningan juga bahan-bahannya, dan persis modelnya model belinjo. Nah, cara memasukkannya ini memang agak sulit kalau untuk pemula, tapi kalau sudah pemain senior gampang sekali ya. Caranya tinggal dimasukkan di lubang yang satu yang menyambungkan ke lubang tali pendek, kemudian ke tali panjang. Seperti biasa diikat 2 kali, tarik, kasih korek biar kuat sekali, biar kuat. Kemudian itu dipasang pada burung tukukun, dan tingkat selipnya ini 0%. Dan ini saya jamin memang tidak akan mungkin selip, tidak akan mungkin kusut. Mau masuk catok, mau disangat layar, tidak akan mungkin kusut. Ini kelebihan daripada kili-kili model belinjo. Mungkin ini kaitannya dengan angka 8 atau kili-kili. Saya akan lanjut kepada tumang. Hari ini saya membawa 5 jenis tumang yang berbeda, dan saya akan membandingkan dan saya akan menjelaskan ukuran-ukuran yang ideal kita bawa untuk mikat. Jadi tumang itu selain sebagai keamanan pikat kita supaya tidak bisa terbang, tumang juga pengatur panjang pendek antara tali yang akan kita pasang dengan jarak racik pada pikat dan racik. Itu sangat urgent sekali tugas daripada tumang. Oleh karena itu kawan-kawan harus pintar dan cerdik untuk memilih tumang. Yang pertama saya akan jelaskan tumang yang biasa digunakan oleh sahabat saya di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Tumang yang sering digunakan, yang paling gampang ditemukan itu adalah tumang yang terbuat dari baut, ya, baut ranjang. Jadi kalau di Lombok itu ada ranjang yang terbuat dari kayu dan bautnya itu terbuat dari besi. Nah, ukuran panjangnya adalah 11 cm. Itu ya, modelnya seperti ini. Dan tumang ini kalau mau dijadikan baut ini, kalau mau dijadikan tumang, tinggal di-green saja, di-green, dikasih tajam sedikit, dibuang mainan bautnya, sudah tinggal bisa digunakan. Dan saya yakin ini juga bisa aman dan nyaman. Cuma kekurangannya tumang seperti ini karatan dan mungkin kurang keren lah kalau kita bahasakan keren. Itu yang pertama. Yang kedua, tumang buatan kawan saya di Indonesia sendiri, dan ini sudah saya ukur. Kalau di tanah Lombok ukurannya ini adalah 15 cm. Jenis tumang ini termasuk versi saya ada 2 jenis, ada yang putih dan ada yang kuningan. Kalau yang kuningan itu sama panjangnya dengan yang putih, 15 cm, dan sangat panjang kalau menurut saya. Kalau ukuran tanah Lombok itu cara menancapnya harus posisinya miring. Jadi tidak bisa masuk posisi lurus, tapi harus posisinya miring. Jadi menancap tumang itu juga tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau kondisinya memungkinkan tanahnya bisa masuk seluruhnya, lebih baik dia masuk. Tapi kalau misalkan terlalu musim kemarau, misalkan tanahnya terlalu kuat, tidak bisa posisi miring. Tapi harus dipastikan kalau burung itu terbang, pikat kita terbang, dia tidak bisa mengangkatnya. Ini yang tumang buatan asli Indonesia. Yang ketiga, ada buatan Malaysia juga, ada 3 model yang pernah saya temukan, yang pernah saya pakai. Yang pertama menggunakan kuningan. Nah, tumang yang terbuat dari kuningan ini ya panjangnya sekitar 11 cm. Dan ini sangat kuat. Kelebihannya kalau di musim penghujan ini sangat biasa saya gunakan model seperti ini, karena sangat pendek dan sangat cepat, simple sekali. Kalau ini yang terbuatan dari kuningan. Coba kalau kekurangannya, kalau musim kemarau ini agak susah karena tanah di Lombok itu agak keras, sehingga kalau itu dipaksakan maka ujungnya akan lembek. Itu yang kuningan. Yang keempat, itu yang ketiga tadi. Yang keempat, ini juga buatan Malaysia yang panjangnya 12 cm. Yang 12 cm ini saya rasa sangat kuat, dan dia ada 2 model juga, 2 tipe. Ada yang terbuat dari kuningan, ada yang terbuat dari besi stainless dan plus kuningan. Ini kalau versi saya agak sedikit kepanjangan, tapi kalau untuk kemarau bisa musim penghujan bisa digunakan.
Ini modelnya. Kekurangannya di ini dia kalau dia punya seperti baut, harus kawan-kawan harus perhatikan, itu harus betul-betul dikuatkan di kepalanya, itu di lubang-lubangnya harus dipastikan kuat. Nah, kemudian yang terakhir, tumang yang ukurannya 11,5 cm. Nah, ini kalau menurut saya, versi saya, tumang yang paling keren. Dia terbuat dari kepalanya itu terbuat dari kuningan total, dan tumangnya itu terbuat dari besi stainless. Jadi ini sangat kuat, model ukurannya sangat ideal, besar, panjang, tajamnya sangat-sangat ideal, dan ini panjangnya hanya 11 cm. Nah, cara penggunaan tumang itu seperti ini. Cara penggunaannya adalah kita siapkan tali panjang yang sudah dihubungkan dengan tali pendek, dan ada kilinya. Tinggal dimasukkan, tinggal diukur panjang lebarnya yang nancap di tanah. Jadi posisinya begitu sudah digabungkan antara tumang dengan tali panjang plus angka 8 tadi, kili-kili plus tali panjang, tinggal dimasukkan di lubang-lubang yang di tumang tadi. Jadi lubang tumang itu terbagi menjadi dua, ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, lubang yang besar ini yang dari depan, dan lubang yang kecil dari belakang, sehingga nanti untuk menguatkan talinya dari belakang itu agak lebih gampang, karena yang untuk mengatur panjang lebarnya itu harus lubang yang besar itu dari depan. Itu sangat penting. Dan model nancapnya juga perhatikan, kalau dia musim basah, musim penghujan harus betul-betul nancap seperti ini kalau tanahnya mendukung. Kemudian kalau musim kemarau itu memang pasti kurang mendukung, pasti tanahnya agak keras dan bisa posisinya agak miring. Ya sekitar 30 sampai 50 derajat lah kemiringannya, supaya nanti posisi pikat kita itu aman dan nyaman. Mungkin ini yang perlu saya jelaskan kaitannya dengan tumang. Mudah-mudahan kawan Sobi bisa memahami tentang ini, terutama kawan-kawan pemula.